Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa di minggu malam, ketemu lagi di kelas coding. Kebetulan untuk hari ini Kak Alif Daudnya sedang tidak bisa ngajar teman-teman atau sedang berhalangan hadir. Jadi untuk pertemuan hari ini teman-teman akan didampingi sama Kak Yana untuk belajar bareng di kelas Python Start gitu ya. Nah, teman-teman, karena hari ini kita akan kembali mengerjakan proyeknya di Visual Studio Code-nya. Jadi silahkan teman-teman dipersiapkan terlebih dahulu untuk ngebuka aplikasi Algo Python atau Algo Visual Studio Code, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita doa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, karena tadi kita sudah berdoa dulu dan hari ini adalah pertemuan perdana Kak Ayana dengan teman-teman. Jadi kita kenalan dulu. Nah, untuk awalan kita kenalan dulu karena ini adalah pertemuan Kak Ayana dengan teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Yana Yohana. Nanti teman-teman bisa panggil Kak Yana, Mister Yana juga boleh. Oke. Kak Yana aslinya dari Bandung, cuman sekarang tinggalnya di Semarang, teman-teman. Kemudian Kak Yana di Algonova ngajarnya bukan Python aja, ngajar coding night, ngajar visual programming, kemudian ngajar Roblox juga, teman-teman. Gitu ya. Itu sedikit perkenalan dari Kak Yana. Sebelum kita lanjutkan, Kak Yana pengen kenal dulu sama teman-teman semua. Nanti boleh satu persatu untuk memperkenalkan dirinya, namanya siapa, kalau sudah sekolah kelas berapa, kemudian tinggalnya di mana, gitu ya. Oke, yang sudah on cam Kak Yana mulai dari Alfi. Silahkan Alfi. Boleh kenalan dulu? Oke, nama saya Alfi. Saya kelas 6. Rumah saya di Bogor. Ah, rumahnya di Bogor kelas 6. Oke. Alfi, apa kabar Alfi hari ini? Baik, baik, Kak, baik. Baik, alhamdulillah. Alfi hari ini aktivitasnya ngapain aja Alfi? Hari liburnya nih. Eh, Trekking, Kak, Wih, trekking. Anak gunung trekking kemana nih? ke Sentul, Cisadon. Ah, ke Santo. Ih, senang banget. Karena dulu pas zaman-zamannya masih kuliah tuh suka trekking dan muncak juga Alfi. Ih, keren. Thank you Alfi. Oke, selanjutnya ada Dimas M. Roy. Silahkan. Boleh perkenalan dulu. Nama saya Dimas Muhammad Roy. Saya kelas 8. Saya Mm-mm. tinggal di Bogor. Oh, tinggal di Bogor juga. Sama kayak Alfi. Kalau Dimas, hari ini aktivitasnya ngapain aja Dimas? Aktivitasnya nginep di rumah nenek. Oh, nginep di rumah nenek. Daerah mana? Masih daerah Bogor juga? Ya. Oke, sip. Terima kasih Dimas. Oke, selanjutnya ada Afkar. Silahkan Afkar. Nama saya Afkar, saya kelas 6, rumahnya di Bandung. Ini di Bandung. Kayaknya juga di Bandung. Bandungnya di mana Afkar? Mana ya? Di Daerah Cibiru, di Cibiru. 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 Itu jalur macet sekali Afkar. Afkar sekolahnya di mana Afkar? Sekolahnya di sini juga. Ya apa nama sekolahnya? Oh, sekolahnya SDN 186 Cipadung. Oh di Cipadung. Oke deh, sip. Terima kasih Afkar. Oke, kemudian selanjutnya ada Sri Fania. Silahkan Sri Fania, boleh perkenalan dulu. Halo Kak, perkenalkan nama aku Sri Fani Olivia Aprilia Batubara, panggil aja Fania. Aku Mm-mm. sekarang kelas 9 dari Jakarta, Kak. Ah, dari Jakarta, Fania. Jakartanya daerah Jakarta mana nih, Fania? Jakarta Timur, Kak. Oh, Jakarta Timur. Oke, kalau Fania hari ini aktivitasnya ngapain aja, Fania, hari liburnya? Tadi belajar sama nonton doang sih, Kak. Belajar sama Nantan. Oke deh, sip. Terima kasih, Fania, untuk perkenalannya. Kemudian selanjutnya ada Aufa Afan. Silakan boleh perkenalan dulu.
Nama saya Abdullah Afan, biasa dipanggil Afan. Saya tinggal di Lampung, Oh, tinggal di Lampung. Sekolah kelas berapa, Afan? kelas 8. Oh, kelas 8. Kalau Afan hari ini aktivitasnya ngapain aja, Afan? Hari liburnya ngapain aja nih, Afan tadi? Nggak ngapa-ngapain sih, Ngapa-ngapain ya? cuma di Soalnya, rumah aja. mm-mm. Soalnya besok Senin harus aktivitas kembali. Sip, terima kasih, Afan. Kemudian ada Natali, silakan Natali. Halo Kak, namaku Halo. Natali. Aku kelas 6 dan aku tinggal di Malang. Oh, tinggal di Malang. Ih, adem banget di Malang kayaknya. Malangnya di mana, Natali? Daerah apa nih? Daerah Malangnya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, sip. Terima kasih Natali sudah memperkenalkan dirinya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Senang sekali Kak Ena sudah berkenalan dengan teman-teman semua. Ada yang dari Bandung, dari Bogor, dari Lampung, Malang, kemudian dari Jakarta Timur juga. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung? Berapa puluh nih sekarang? 40 berapa? 47 teman-teman. Oke. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-47 di mana di pertemuan hari ini kita masih melanjutkan untuk pengerjaan proyeknya itu di Algo Visual Studio Code. Jadi silakan teman-teman sambil nanti Kak Ena menjelaskan materinya, silakan teman-teman sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun ke akun belajarnya melalui Visual Studio Code gitu ya. Oke, hari ini kita sudah masuk di modul yang ketiga, di mana di modul yang ketiga ini nanti teman-teman akan belajar untuk bekerja dengan file. Kemudian nanti di pertemuan pekan depan, teman-teman akan belajar cara bikin aplikasi Smart Notes atau kayak Notepad lah, kayak seperti itu, gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana mau share screen dulu. Silakan teman-teman disimak terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau boleh di kolom chat juga boleh, gitu ya. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-47, di mana pertemuan hari ini kita sudah masuk di modul yang ketiga, pelajaran yang ke-1, di mana nanti di modul yang ketiga ini teman-teman akan belajar cara untuk bikin aplikasi Smart Note atau kayak bikin Notepad. Nah, seperti itu. Nah, sebelum pekan depan teman-teman bikin aplikasi Smart Notes-nya, Kak Ena mau kasih pengantar dulu untuk materi dasar-dasar bekerja dengan file, gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman sudah tahu ya Notepad, Sticky Notes. Tahu kan? Ada yang nggak tahu Notepad, Sticky Notes? Tahu semua ya? Nah, jadi Notepad, Sticky Note itu biasanya teman-teman gunakan untuk apa? Afkar. Notepad atau Sticky Note biasanya Afkar digunakan untuk apa, Afkar? Untuk bikin Ah, apa? Buat ngetik. Oke, kalau Alfi biasanya pakai Smart Note atau pakai Notepad, Alfi digunakan untuk apa, Alfi? buat catatan paling Kak. Ah, betul. Untuk bikin catatan, kalau Kak Ena biasanya kalau Notepad itu kayak bikin catatan atau misalnya bikin jadwal atau misalnya Kak Ena ngumpulin apa namanya username sama password punya Kak Ena dikumpulinnya di situ semua, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, seperti yang tadi udah disampaikan, Smart Notes atau Notepad itu digunakannya untuk apa saja? Nih, yang pertama kita bisa membuat dan juga menghapus catatan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin catatan, kemudian mau menghapus catatan yang sudah ada juga bisa. Kemudian yang kedua bisa mengedit. Nah, misalnya nih Kak, aku tuh bikin catatan nih untuk jadwal selama seminggu. Tapi misalnya di hari Rabu, aku ada tambahan jadwal nih. Nah, teman-teman bisa menambahkan atau bisa mengedit ke dalam catatan Notepad yang sudah teman-teman buat. Kemudian kita juga bisa menentukan tag. Tag itu kayak kata-kata kunci. Tag itu kayak hashtag. Kalau misalnya teman-teman punya 1.000 catatan, biar nyarinya gampang, teman-teman bisa menggunakan tag. Kemudian kita juga bisa mencari catatan berdasarkan tag atau berdasarkan kata kuncinya, gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk memory card atau untuk bikin aplikasi Smart Notes, berarti nanti teman-teman harus bisa memasukkan pertanyaan, kemudian perjawaban juga. Nah, itu untuk yang Smart Notes-nya. Oke. Kemudian
Kita next dulu nih. Untuk pertemuan hari ini, sebelum teman-teman lanjutkan ke pembuatan aplikasi Smart Notes, kita akan belajar dulu gimana caranya kita bekerja dengan file teks. Kan kalau dokumen itu kan pasti isinya teks ya. Catatan itu isinya juga teks. Kalau teman-teman bisa nginclude atau memasukkan gambar itu juga bisa, gitu ya. Kemudian nanti kita akan bikin program gimana caranya kita bisa menyimpan catatan itu ke dalam bentuk file teks. Oke? Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Oke deh, sip. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. eh nih, teman-teman, kalau Smart Notes atau Notepad itu extension filenya adalah txt. Nih, ini adalah extensionnya. Kalau dokumen itu kan .doc, kalau Excel itu .xls, kalau foto itu misalnya .png, .jpg, .jpeg, kalau musik .mp3, kalau video .mp4. Nah, kalau filenya file text, itu dia extension filenya itu adalah .txt. Oke? Nah, kemudian Kak, kalau TXT kira-kira itu biasanya digunakan untuk apa? Biasanya kita gunakan untuk buku catatan, menggunakan notepad, sticky notes, kemudian editor teks untuk mengedit teks. Biasanya Kak Ena kalau mau bikin narasi, itu Kak Ena bikinnya di notepad dulu teman-teman. Biar dicek ada bahasa yang double kah, atau misalnya ada bahasa yang kurang jelas. Nah, biasanya Kak Ena ngeditnya di notepad terlebih dahulu. Oke? Jadi extension filenya itu adalah .txt yang biasa kita gunakan untuk bikin catatan, kemudian editor teks, gitu ya. Nah, di sini nanti program itu dia ingin menyimpan datanya itu ke dalam bentuk file. Nah, caranya gimana? Pertama, di sini nanti programnya itu akan membuat file txt-nya di folder proyek. Kalau misalnya teman-teman nyimpan nih, nyimpan notepad, kan kita harus nyimpan dulu tuh, disimpannya di folder yang mana. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa ngedit. Nah, misalnya Kak, aku tadi udah bikin nama filenya nih. Kemudian sama aku mau diedit, mau ditambahkan tulisannya, itu bisa. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa menyimpan dan juga menutup filenya. Kita bisa save, kita bisa close, kemudian nanti si filenya itu dia akan tersimpan di dalam folder proyeknya. Gitu ya. Nah, ini adalah interaksi antara program dengan teks. Nah, di sini misalnya Kak Ayana punya file nih. Kak Ayana tuh punya file namanya catatan.txt. Nah, di sini untuk mengakses atau untuk mengedit atau untuk menghapus, teman-teman itu biasa kita lakukan ke dalam tiga hal ini. Yang pertama bisa dilakukan dengan ngebuka filenya dulu nih. Kan kalau teman-teman pengen tahu nih data di dalamnya itu apa, berarti kan teman-teman harus buka dulu tuh filenya. Nah, kita buka dulu filenya. Kemudian nanti kita juga bisa menambahkan file yang baru. Kemudian nanti juga kita bisa mengedit file catatan yang sudah ada. Oke. Jadi kita bisa ngebuka file catatan, bisa bikin new atau bikin baru, atau bisa mau mengedit dengan file yang sudah ada, itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian, kemudian nih, di sini teman-teman ada beberapa pilihan untuk mengakses file txt-nya. Nah, diperhatikan di sini ada open not.txt, R. Nih, kalau teman-teman nanti punya file, nama filenya kita masukin di sini. Misalnya nama filenya itu adalah catatan harian.txt. Nah, berarti nanti silahkan masukkan nama file txt-nya. Kemudian kita kasih action, mau apa nih? Nah, di sini kita pakai R. Kalau R ini singkatannya dari apa, teman-teman? Read, R. Apa? read. Read, betul sekali. Nah, .txt, R ini fungsinya adalah untuk ngebuka file untuk dibaca. Jadi kita buka file untuk dibaca. R itu adalah read. Kemudian yang kedua ada not.txt, W.
Kalau W kepanjangannya dari apa? Write. Write. Write itu berarti untuk Menulis. menulis. Betul. Misalnya nih Kak, Kak aku tuh mau ngebuka file untuk menulis lagi catatan. Nah, berarti teman-teman bisa menggunakan yang opsinya itu yang W. Kemudian selanjutnya note.txt A. Ada yang tahu nggak? A ini kepanjangannya dari apa? Add. Apa? Add. Egg apa add? Add. Add. Oke. Sip, betul. A ini adalah kepanjangan dari add. Add ini berarti teman-teman nanti mau menambahkan informasi atau mau menambahkan catatan ke dalam catatan yang sudah ada. Misalnya Dimas udah pernah bikin catatan jadwal ekstrakurikuler misalnya. Kemudian Dimas mau menambahkan catatan atau informasi yang baru ke dalam file yang sudah ada. Nah, jangan lupa kita actionnya pakai yang A. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Afkar, Alfi, Fania, Dimas, Afan, Natali. Ada yang tanyakan dulu nggak? Oke, ada yang di kolom chat sebentar. Aman Kak? Oke, thank you Fania. Oke, nah sekarang teman-teman di sini kita mau membaca data dari file dengan menggunakan instruksi with dan juga as file. Nah misalnya nih, kalau teman-teman kayaknya mau tanya deh, kayaknya mau tanya misalnya sama Fania. Fania, Fania itu mau mengedit file PDF di Word. Apa yang harus Fania lakukan dengan file PDF-nya Fania? Fania tuh mau ngedit file PDF di Word. Berarti si PDF-nya harus diapa dulu? Ayo, ada yang tahu? Alfi, kalau misalnya Alfi mau mengedit file PDF di Microsoft Word, berarti itu filenya harus diapain dulu? Diapain Diubah. ya? Nih kata Fania diubah jadi ke Word dulu Kak. Nah, betul. Nih, contohnya kayak gini nih. Kalau kita masukkan ke dalam file TXT kayak gini. Jadi teman-teman, kita harus ngebuka si filenya ini, not.txt-nya ini, kemudian kita rubah jadi file dulu. Kan asalnya dia diamnya di folder tuh. Mau kita buka. Berarti si notes.txt itu harus kita jadikan sebagai file dulu. Untuk apa? Biar nanti kalau dia sudah berubah jadi file, teman-teman bisa mengaksesnya, bisa ngerubah, mau nambahin catatan itu juga bisa. Jadi di sini ada program yang namanya with open not.txt, r as file. Jadi kita rubah dulu si file not.txt-nya ini jadi file. Kemudian, nah di sini Kak Ena punya variabel data, di mana variabel data ini adalah variabel untuk ngebaca filenya. Nih teman-teman perhatikan, karena not.txt-nya ini sudah kita rubah jadi file, maka yang dipanggil di sini tuh bukan not.txt lagi, tapi adalah filenya. .read. Nah, jadi nanti ini ada program untuk membaca filenya. Kemudian di sini teman-teman ada line file read lines. Nah, kalau read ini itu dia akan ngebaca satu file penuh. Jadi semua filenya itu akan dia baca. Nah, kalau pakai yang read lines, dia itu akan ngebaca baris per baris dari kumpulan string. Teks itu datanya data string ya. Jadi kalau kita mau ngebaca per baris atau per kumpulan string, berarti teman-teman menggunakan yang namanya file.readlines. Oke? Sampai sini teman-teman aman ya? Kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pengkodean atau kode untuk merubah kembali si filenya nih. Misalnya di sini ada encoding. Encoding itu lawan katanya dari coding. Kalau coding itu adalah mengkode,
Sedangkan encoding itu adalah pengkodean ulang. Ada yang namanya encoder, decoder. Kemudian misalnya ini ada coding, encoding. Itu adalah lawan dari coding dan juga encodingnya. Gitu ya. Nah, di sini misalnya nih, Kak, aku nanti mau ngerubah filenya dulu, kemudian dengan menggunakan pengkodean UTF-8. Oke. Nah, biar apa nih teman-teman? Karena kalau komputer itu dia hanya bisa ngebaca file biner, bilangan biner. Ada yang tahu nggak bilangan biner itu angkanya berapa dengan berapa? Biner itu angkanya berapa dengan berapa, teman-teman? 0 dan 1. Sip, betul Fania. Jadi komputer itu hanya mengenal dua angka, 0 dan juga 1. High, low, on, off. Jadi nothing in between. Jadi tidak ada di antara 1 dan juga 0. Jadi kalau komputer itu hanya 0 dan juga 1. Hitam putih, kemudian on off, high low itu yang bisa dibaca sama komputer. Nah, untuk mengkode itu atau untuk mengkonversi itu, teman-teman bisa menggunakan sintaks yang namanya encoding sama dengan UTF-8. Oke? Nah, itu untuk pengkodeannya. Contoh, Kak Ayana buka dulu si filenya ini, kemudian Kak Ayana encoding menjadi UTF-8 dan kita rubah menjadi file. Kemudian di sini teman-teman kita akan membaca, kemudian di sini kita kasih argumen 1, kemudian baru di print. Nah, di sini yang di print di dalam argumennya itu bukan lagi file, bukan lagi pum.txt, tapi adalah variabel. Nah, kenapa yang kita panggil adalah variabel? Karena file yang sudah teman-teman convert dibaca, setelah dibaca disimpan di dalam variabel data. Nah, makanya yang kita panggil itu adalah variabel data. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Nanti setelah ini kita coba latihan, kemudian kita kerjakan yang ada di dalam akun belajarnya. Gitu ya. Kemudian kalau tadi baca nih, nah kalau sekarang untuk nulis, Kak, aku tuh kan udah bikin catatan nih, kemudian aku mau menambahkan catatan tersebut. Nah, berarti teman-teman tadi seperti yang sudah Dimas sampaikan, kalau mau menulis berarti teman-teman pakai yang W. Kalau yang tadi R, kalau yang sekarang W. Sama halnya teman-teman punya PDF, mau teman-teman isikan datanya, mau ditambahkan, berarti harus kita convert dulu ke dalam Word-nya. Gitu ya. Kemudian, nah di sini kita pakai sintaknya file.write. Nah, karena si filenya ini, nah udah kita rubah menjadi file, maka kita kasih program.write. Kemudian di dalam argumennya silakan teman-teman tambahkan mau menambahkan catatan atau informasi apa ke dalam notes-nya. Gitu ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya nih, Kak Ena tuh udah punya catatan. Kemudian di bagian bawah mau Kak Ena tambahkan informasi atau catatan terakhirnya. Sama kayak tadi, cuman di sini kita pakai W, encodingnya juga sama. Kemudian di bagian bawah silakan teman-teman masukkan informasi apa yang mau kita tambahkan ke dalam file PUM-nya. Oke, Kak Ena mau tanya teman-teman. Di sini ada garis miring kebalik N. Ini fungsinya buat apa? Garis miring kebalik dengan N. Afkar, Afan, Natali, Dimas, Fania. Ada yang tahu nggak fungsi garis miring kebalik N itu buat apa? Ayo boleh silakan teman-teman, nggak perlu takut salah ya. Ah, ini ada yang di kolom catat. Enter bukan Kak, nulis di barisan baru. Correct, pintar sekali. Kalau terima kasih Fania dan Afkar ya. Betul. Kalau ada garis miring yang kebalik, ada N, itu adalah untuk enter atau untuk berpindah ke baris yang baru. Nah, jadi nanti misalnya Kak Ena punya catatan nih. Punya catatan kayak gini.
Kemudian mau Kak Ena tambahkan di bawah. Nah, berarti karena di sini pakai underscore lagi. Garis miring kebalik N, nanti dia tuh akan pindah ke bawah barisnya. Ke sini. Kemudian mau nambahin apa? Titik Dickinson. Oke, sip. Terima kasih teman-teman sudah bantu jawab. Oke. Nah, kalau nanti dijalankan, dia tuh akan seperti ini. Ada Dickinson. Jadi kita bisa menambahkan informasi yang baru ke dalam catatannya. Oke, sekarang A. Nah, kalau tadi kata Dimas tuh A itu adalah add atau untuk menambahkan nih. Nah, di sini teman-teman sama nih. Kita programnya sama, cuman di sini kita tambahkan yang A-nya. Oke, add. Bedanya kayak gimana, Kak? Nih, bedanya teman-teman. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan kita menambahkan Dickinson-nya itu di catatan baru. Sedangkan kalau yang A atau add, berarti kita masukkan ke dalam catatannya. Nih, makanya si Dickinson-nya ini dia ada di dalam catatan yang sudah ada. Kalau yang W itu kan di catatan baru tuh. Sedangkan A atau add, kita memasukkan informasi ke dalam catatan yang sudah ada. Oke? Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak fungsi R, W, sama A? Atau ada yang masih kebalik-balik? Boleh ditanyakan aja ya. Aman sampai sini? Aman-aman? Boleh direspon teman-teman ya. Aman ya. Oke, siap. Terima kasih Dimas responnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mengerjakannya itu di Visual Studio Code. Jadi silakan nanti teman-teman dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sebentar Kak Yana ini dulu. Back. Oh ya, teman-teman nanti kalau misalnya di akun belajar, teman-teman menemukan ada kode VSC, berarti lessonnya itu hanya bisa diakses melalui Visual Studio Code. Jadi nggak bisa kita langsung loginnya di Google, kemudian teman-teman langsung dibuka itu nggak bisa. Jadi kalau ada kode VSC, berarti itu dikerjakannya itu atau dibukanya harus melalui Visual Studio Code. Kita ya. Oke, kita coba dulu yang satu. Nah, ada petunjuknya ada di sebelah kanan. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman, kita akan menambahkan catatan. Kemudian nanti apa yang harus kita tambahkan yaitu kita harus menambahkan penulis di bagian bawahnya. Kita harus menambahkan penulis dalam tanda kurung pada baris yang terpisah. Kalau teman-teman lihat pernah lihat quotes itu kan biasanya di atasnya itu ada misalnya Rajin Pangkal Pandai, di bawahnya misalnya Alfi atau misalnya apa namanya? Apa ya? Misalnya berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Nah, misalnya di bawahnya adalah Dimas. Nah, itu. Jadi ada penulis di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini ada petunjuk. Nanti si programnya itu akan kita bikin ketika dia ditanya mau nambah quotes yang baru nggak? Nah, kalau teman-teman jawabnya iya, berarti nanti teman-teman diminta untuk memasukkan quotes yang baru. Nah, misalnya kalaunya tidak, misalnya nanti ditanya teman-teman jawabnya no misalnya. Nah, nanti dia akan menyelesaikan programnya. Oke. Nah, kemudian misalnya nanti kalau teman-teman jawabnya yes, maka ada dua yang harus dia pinta nih. Jika kamu menjawab yes, maka kamu diminta untuk menginputkan dua. Pertama, inputkan quotes yang mau ditambahkan. Yang kedua, inputkan siapa penulisnya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman jawabnya ya, dia meminta dua input. Sedangkan kalau jawabnya tidak, maka akan break. Atau programnya akan selesai. Oke. Nih Kak Ena coba jelasan dulu nih. Pertama teman-teman kita open dulu. Kita open dulu si file quotes.txt-nya. Nih ini file quotes.txt-nya ini ya. Nih file quotes.txt-nya.
Kemudian setelah dibuka, nanti teman-teman akan menanyakan siapa penulis, siapa yang nulis. Nah, kemudian karena penulisnya ini kita simpan di variabel author, nah nanti di sini nih ada file.write author garis miring kebalik n. Kak Ena mau tanya nih, kalau misalnya Kak Ena memasukkan input autornya itu adalah misalnya Alexander, berarti nanti nama Alexandernya ada di mana? Ada di file yang baru atau ada di bawah atau ada di bawah quotes-nya teman-teman. Kalau pakai A. Kalau pakai A ada di bawah catatannya atau di barisan yang baru. Afkar Spania ada di bawahnya. Betul sekali. Sip, pintar. Terima kasih teman-teman. Nah, kemudian tadi ada while true. While itu berarti perulangannya terbatas atau tidak terbatas, teman-teman. While itu pengulangannya terbatas atau tidak terbatas kalau pakai while. Coba. While itu berulang-ulangnya terbatas terus-terusan atau cuman beberapa kali kalau pakai while? Coba dijawab Dimas, Natali, Alfi. Boleh dijawab kalau nggak bisa on mic, bisa di kolom chat. Ada while. While itu perulangannya terus-terusan atau cuman beberapa kali? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Tidak terbatas, betul. Kalau pakai while itu adalah perulangan yang tidak terbatas. Dia akan diulang selama logikanya masih bernilai true. Nah, sedangkan kalau yang nanti kita jawabnya misalnya no, maka nanti dia akan selesai. Jadi while itu adalah perulangan yang tidak terbatas. Oke, sip. Sekarang nih coba Kak Ena play dulu. Nanti teman-teman lihat di sini ya, lihat di bagian terminalnya. Kak Ena play. Nah, wrote this line misalnya tuanku. Ini deh. Misalnya ini. Siapa yang nulis? Oke. Want to add another quotes? Yes. Enter a quote. Misalnya apa? Maju. Nah, misalnya ini. Quotesnya ini. Siapa yang bikin autornya? Misalnya ini. Kemudian kayaknya jawab no. Tuh, teman-teman. Ini adalah catatan yang baru nih. Catatan yang baru yang tadi Kak Ena tambahkan. Di atas ini adalah quotes-nya. Kemudian di bawah ini adalah penulisnya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Aman? Aman teman-teman? Aman, kaman. Oke, sip. Thank you. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, silakan teman-teman boleh di-share screen. Kita coba mengerjakan untuk lesson yang nomor 47. 47 ya, bukan 67. 47, bukan 67. Oke, silakan di-share screen. Oke, itu untuk petunjuknya sudah Kak Ena bagikan di kolom chat. Silakan teman-teman dicek. Oke. Silakan boleh dicek di kolom chat Zoom-nya itu udah Kak Ena bagikan petunjuknya, tinggal diikutin ya. Oke, silakan Natali, boleh sambil di-share screen Natali. Kak, itu disamain aja, Kak. Disamakan aja. Oke. Oke, silakan. Oke, silakan teman-teman. Nanti kalau ketika pas proses pengerjaan,
Teman-teman ada yang kebingungan atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget sambil ditanyakan ya. Kalau ada yang merah-merah di bawahnya, berarti itu masih ada yang error ya. Oke, nanti teman-teman kalau pas pengerjaan ada yang kesulitan atau ada yang kebingungan, maksudnya ini apa, boleh sambil ditanyakan ya. Ingat itu untuk penamaan quotes.txt-nya itu harus sama dengan nama filenya. Kebetulan itu nama filenya quotes.prog quotes.txt ya. Quotes-nya Q-nya kecil, kemudian ada S. Kenapa ini? Hari ini cukup banyak. Nanti untuk yang sesi yang kedua setelah ini, itu teman-teman yang nomor 2 itu cukup banyak programnya. Ada 3 program yang harus kita kerjakan. Jadi kalau teman-teman bisa lebih cepat di yang sesi yang ini, itu jauh lebih bagus. Biar nanti teman-teman nggak keteteran pas sesi yang keduanya. Silakan. Sambil belajar ngetik. Kalau teman-teman mau berlatih ngetik di rumah itu ada yang namanya pakai aplikasi typing speed. Nah, itu untuk belajar mengetik cepat. Hati-hati ya, jangan typo besar kecil huruf, tanda baca. Kalau variabel-variabelnya mau dirubah juga boleh. Yang penting variabel yang kalian kasih nama ketika dipanggil namanya juga harus sama. Misalnya namanya Vania pakai V, Kak Ena manggilnya Pania pakai P, nah nggak akan lihat. Oke, silahkan Afkar, boleh.
Oke, Natali ada kesulitan, Natali? Aman ya? Oke, itu yang garis miring. Garis bawah merahnya nggak apa-apa. Nanti bisa hilang kalau programnya udah lengkap. Oke, hati-hati. Ada baca besar kecil huruf, typo. Eh, Afkar, itu baris yang nomor 8 masih salah. Kemudian baris yang 16, Afkar. Nah, gitu. Kalau masih ada terus yang nomor 1 tuh. Nah, itu yang hijaunya kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Itu cuman komentar kok. Baris pertama yang warna hijau kalau mau dihapus juga boleh. Itu cuman komentar aja. Coba Arkap, encoding itu buat apa Kak? Lupa. Nah, encoding itu adalah untuk pengkodean ulang. Jadi, tadi kan komputer itu hanya bisa ngebaca datanya cuman bilangan biner 1 sama 0 kan? Nah, di sini ada program encoding itu. Nah, untuk pengkodean ulang. UTF-8 itu kayak ininya apa? Kayak kodenya. Kita mau ngerubah atau mengkodekan ulang filenya itu dengan fungsi encoding Avan. Semoga membantu. Avan itu kayaknya masih ada baris-garis merah tuh yang masih error Avan. Coba dicek. While true. Nah, berarti dia akan mengulang selama logikanya masih bernilai true. Ulangnya pakai saya. Nah, bagus. Afkar sudah berhasil Afkar? Coba di play dulu Afkar. Di run dulu. Nah, siap. Nah, to strive, to seek, to find, and not to yield. Nah, siapa yang nulis quote tersebut? Afkar, sok masukin dulu bebas. Siapa? Saya. Mau nambahkan quotes yang baru nggak? Oke. Coba di play lagi Afkar. Afkar jawabnya yes. Kita lihat kalau jawabnya yes kayak mana. Siapa yang nulis baris ini? Siapa? Nah, bikin quotes baru. Oke. Siapa yang bikin quotesnya? Klik no. Nah, oke. Sip. Oke, Afkar.
Silakan buku petunjuknya dibuka, algoritmikanya diklik. Nah, itu digeser ke kiri, checkboxnya di checklist, yang atas sama yang bawah, kemudian kirim. Sip, thank you Afkar. Sip, bagus. Bisa dilanjutkan. Oke, Fania, itu ada yang error katanya Fania. Baris yang nomor berapa tuh? Baris yang nomor satu error. CLS. Kamu ada CLS? Masukin CLS. Fania coba di play dulu Fania. Di run dulu. Enggak Kak, salah ketik itu tadi. Oh, oke. Nah, Kak kenapa quote TXT encoding UTF itu diulang-ulang? Hah, gini teman-teman. Eh, Avan dan juga teman-teman. Tadi kan logikanya gini. Kan ada file PDF nih. Mau sama teman-teman diedit, kita rubah dulu ke Word. Oke, kita rubah ke Word dulu untuk dibaca. Dibaca dulu kan. Jadi gini, filenya itu ketika mau kita edit, kita baca dulu filenya pakai R. Kemudian kita encoding. Kemudian kita edit setelah R. Nah, kemudian untuk mengembalikan lagi ke file yang awal atau ke jenis file yang awal, maka kita harus nambahkan R lagi, encoding. Jadi R untuk ngebaca, kemudian kita edit, kita tambahkan yang baru, kemudian kita kembalikan lagi dengan fungsi yang R. Gitu, Avan. Jadi kalau gini tuh kayak PDF kita convert jadi Word, Word kita convert lagi jadi PDF. Makanya si quotes TXT-R-nya itu dia diulang. Gitu. Semoga minta jawab ya. Oke, Fania masih ada yang error nggak Fania? Oke, Avan masih ada yang error nggak Van? Boleh sambil di share screen biar nanti Kak Ena lihat. Punya saya hilang Kak. Hilang. Apanya yang hilang? Ketutup. Coba di share screen. Fania ada yang salah nggak Fania? Coba. Apa tuh? Apa itu yang salah? Taravan. Program file lebih ke data student. Hah, apa ini? Saya sebentar. With open quotes txt r encoding sama dengan UTF-8 as file for line in file print line author input who wrote this line with open quotes to txt encoding UTF as file file dot write set plus author set. Okay, while true answer input want to another. Baris nomor 13 Fania dibaca. Apa yang salah tuh? Baris yang nomor 13. Answer, not as and were. Were. Ah, Kak, coba. Allahu Akbar. Gimana Alfi?
Nah, ini diisinya habis ini apa, Kak? Ini Ap- diisi nama aja. Oh ini nih Alfi. Nah, Ini kan ini kan ada quotes nih, ada quotes. Siapa yang nulis quotes ini Alfi? Aku dikasih nama. dikasih nama. Apa Heeh. tuh sih? Bebas namanya siapa yang punya quotes ini siapa? Kasih nama aja bebas. Oh, ini Kasih nggak nama. bisa, Kak. Ih, Cannot edit in read only editor. di Kan, sini, di Kak? sini, di sini, di sini. Di mana? Ini yang Kak Yana kasih tanda checklist. Pinggirnya who wrote this line. Bisa diklik nggak? Post this client mana ya? Iki loh di bawah, di bawah. Kagak ada ini, jangan di sini. Kagak ada Kagak ada apa? Oh, garisnya. tandanya. Itu Ah, ah. ada who wrote this line nggak di terminal? Terminal bukan di output terminal, terminal. Oh iya. Nah, Nih. coba dimatikan dulu. Ikan Runnya di stop ini. dulu. Oke. Kemudian di play lagi. Ini kenapa nggak bisa di stop ini? Tuh, Nah, sok. ini. Diketik di situ. Oke. Oke, Nah, enter. nah. Nah, kamu mau nambahin quotes yang baru nggak? Coba dijawab yes dulu. Yes. Yes. Aduh, tipe. Yes. Nah, quotes apa yang mau kamu tambahin? Ah, bebas kan ini? Bebas. Oke. Berakit-rakit ke hulu boleh. Udah, enter di author. Author yang mana, Kak? Autor tuh siapa yang nulis quotes sahur ini? Oh, oke. Nah, kok coba no. Dah, Oh, ini, udah. Kak. Oke, sip. Oke, makasih, Kak. Checkboxnya di checklist kemudian dikirim ya. Oke, karena mau cek Ini ya. punyanya Avan. Oke. Avan, masa ini gini? Masa ini sejajar semua, Van? Kalau sejajar kayak gini nanti akan ada error yang namanya error level. Nah, diperbaiki dulu. Vania masih ada yang error, Vania? Coba. Vania, kita cek lagi. Quote txt. Tadi tuh sampai answer dot lower. If answer yes, quote input enter quotes. Author input enter an author. File sama dengan open quote txt, koma A, encoding sama dengan ini. File dot write quote plus na 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 plus na author na file close else break with open quote txt r encoding for line in fabric. Udah kau udah bener Vania, coba di run lagi Vania apa yang salah. Coba Vania runnya pakai yang ini run without debugging yang ini run run without debugging yang kedua nah itu klik ada sesuatu yang muncul tidak saya silahkan Vania siapa yang nulis to strive to seek to find and not to yield. Aku nggak bisa ini nggak kan word design aku nggak bisa tulis. Ya kamu soalnya ngekliknya di output kliknya di terminal bukan di output. Nah coba di ini lagi dimatikan kemudian di play lagi Dimas dimatikan di run lagi. Nah tuh di terminal. Ini Oke. terminal. Ya, dimatikan, kemudian di run lagi. Eh, sebentar, sebentar. Kok ini nggak ada bagian atasnya ya? Di bagian sini ada run nggak? Coba dicari. Run without debugging, ada nggak?
Nggak lihat aku. Kok nggak ada run without the baginya ya? Itu coba problemsnya diklik. Problemsnya apa tuh? Itu ada problem, pinggirnya output. Apa tuh? This configuration please replace Python with the bug itu. Extensionnya line nomor extensionnya with open kok. Oke, coba dimatikan lagi, Dimas dimatikan, kemudian di run lagi. Coba di situ di coba di output ada nggak output? Output bisa diklik nggak ininya? Nah, coba dimasukin di situ bisa nggak? Diketik cannot edit ya oke. Terminal. MacBook ya. Oke, di ini aja. Dimas checkboxnya di checklist dikirim aja dulu. Nanti Kak Ena bantu cek dari sini. Oke, Kak. Oke, Fania sudah tadi aman? Masih ada yang error nggak Fania? Ah, who wrote this line? Oke, diketik Fania. Oke, 2 menit lagi kita istirahat ya. Silakan Natali boleh diselesaikan dulu. Sama Aufan berarti. Oh, Aufan sudah? Oke, sip. Aufan, petunjuknya dibuka, checkboxnya di checklist, kemudian dikirim. Oke, tinggal Natali, silakan Natali boleh diselesaikan ya. Itu Natali yang baris nomor 7 masih ada yang error tuh, masih ada yang merah. Oke, nanti setelah ini di sesi yang nomor 2 nanti sama Kaina dijelaskan dulu sebelum teman-teman nanti mengerjakan. Oke, teman-teman kita istirahat dulu selama 5 menit. Nanti Kaina kembali lagi di jam 8:35. Oke, nanti setelah itu kita lanjutkan ke sesi yang nomor 2. Silakan Natali kalau mau diselesaikan dulu juga boleh ya. Silakan teman-teman yang mau istirahat dulu boleh. Atau Natali mau melanjutkan juga boleh. Silakan.
Natali, coba dicek baris yang nomor 13, Natali. Itu quotes-nya mau pakai S enggak? Kalau quotes-nya mau pakai S, berarti yang baris nomor 16, quotes-nya juga harus pakai S. Baris yang 13, quotes-nya mau pakai S enggak? Kalau mau pakai S, berarti yang baris 16 juga harus pakai S. Nah, coba Natali di-run dulu. Ada tombol run-nya enggak, Natali? Coba ini, Natali nih. Ini yang tanda X-nya sama kamu di close dulu. Kemudian Natali klik yang ini. Nah, run. Run without debugging aja coba. Apa ini dia? Oke, di close aja. Trust workspace and continue coba. Minta login ulang. Oke, sip teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nanti Natali boleh dicek kembali. Kak Ena mau jelaskan dulu sorry, aduh, Kak Ena lupa kameranya belum dinyalakan ternyata. Lupa, mohon maaf. Oke, silakan di stop share. Kak Ena mau jelaskan dulu untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada 3 yang harus teman-teman ini ya, yang harus teman-teman buat. Oke. Oke, sebentar. Kak Ena back dulu. Nah, kita ke yang nomor 2. Nah, di yang nomor 2 ini, di yang nomor 2 step yang pertama, di sini ada 3 file yang harus teman-teman tambahkan programnya. Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri yang ini, sebentar. Malah kehalangan. Nih, di sisi yang sebelah kiri yang ini, teman-teman cari dulu. Itu harus ada pupilsmall.py, pupillarge.py, kemudian myclass.py. Jadi di sini ada 3 program Python yang harus teman-teman tambahkan. Oke. Nah, kalau misalnya Kak, kok yang ininya aku nggak nemu. Nah, teman-teman bisa diklik aja yang ini. Yang ada kertas 2 silakan diklik. Nah, di sini teman-teman, kita akan membuat 3 program. Yang pertama kita mulai dulu dari yang pupil small. Teman-teman diklik yang pupil smallnya, nanti akan ada program seperti ini. Tinggal kita lengkapin. Nah, untuk yang pupil small ini, pertama kita harus menambahkan kelas namanya kelas pupil. Nah, di mana kelas pupil ini dia punya propertinya itu adalah surname, name, dan juga mark. Surname itu adalah nama belakang, name itu adalah nama depan, mark itu adalah nilainya. Jadi kita inisialisasi dulu si pupil itu kelasnya punya properties apa saja. Nah, kemudian di sini ada pupils square bracket atau kurung siku. Berarti ini kalau kurung siku ini dia menandakan apa? Menandakan kalau ini adalah apa? Kalau menandakan pupils itu apa, teman-teman? Variabelkah atau apakah? Pernah belajar list atau daftar? Pernah ya? Nah, jadi ini adalah list, teman-teman. Di mana list itu dimulai dari indeks yang ke 0. Kemudian, si pupil ini dia punya metode apa saja. Pertama, nanti dia akan ngeprint atau akan mencetak data yang ada di dalam data yang ada di dalam list pupils. Di mana nanti dia akan mencari namanya, nama di belakang, kemudian nama depan, kemudian nilainya. Nah, kemudian kita akan bikin juga fungsi untuk mencetak 5 top student, top 5 studentnya. Kemudian kita akan menghitung
kita akan menambahkan fungsi untuk hitung rata-rata. Kemudian nanti kita juga akan menambahkan fungsi time. Makanya di bagian atas yang pertama, kita import dulu time. Time itu bisa teman-teman gunakan untuk bikin proyek yang membutuhkan waktu, kemudian menghitung waktu, kemudian menghitung jedanya, proses pengerjaan, itu menggunakan yang namanya modul time. Nah, nanti di bagian terakhir, di sini akan ada tiga yang harus teman-teman print. Pertama adalah print top 5 students, kemudian average-nya, kemudian runtime-nya. Jadi nanti teman-teman harus mencetak tiga ini. Oke, itu untuk yang pupil small. Kemudian untuk yang pupil large. Nah, kalau untuk yang pupil large juga sama, dia menggunakan modul time. Ini juga dia masih menggunakan kelas pupils yang sudah kita buat. Ada propertiesnya itu adalah surname atau nama belakang, name atau nama depan, kemudian mark atau nilai. Nah, di sini teman-teman ada tiga buah variabel. Ada pupils aman, kemudian ada best pupil itu adalah list atau list atau daftar, kemudian ada sum yang nilainya itu 0. Nah, di sini current aman. Current aman itu berarti adalah jumlah sekarang. Oke. Kemudian di sini ada waktu juga biar nanti kita bisa menambahkan fungsi runtime-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada fungsi line split. Line split dalam kurung ada spasi yang kita simpan di dalam tanda kutip. Ada yang masih ingat gak ini fungsinya buat apa? Split. Split buat apa? Afkar, Afan, Dimas, Natali, Alfi sama Avania. Iya benar. Ada yang tahu fungsi split? Memisahkan. Oke. Nah, kemudian nanti di sini dia akan memanggil data pada pupils indeks yang ke-0, indeks yang ke-1, dan juga indeks yang kedua. Oke. Jika nilai pada data pupilnya itu adalah jumlahnya sudah 5, karena kita mau mencari top 5 student, maka nanti dia akan menambahkan append, akan menambahkan data pupil surname-nya ke dalam ke dalam list atau daftar best pupils. Jadi kalau misalnya nanti nilainya itu 5, maka nanti akan ditambahkan ke list yang ini. Ini listnya itu asalnya kosong, karena kita sudah menambahkan nanti dia akan bertambah. Apa yang ditambahkan? Surname pada data pupil. Pupil aman yang asalnya 0 kita tambahkan jadi 1. Kalau ada plus sama dengan ini adalah fungsinya adalah fungsi counter. Gitu ya. Oke, kemudian satu lagi bagian yang my class-nya. Nah, kalau my class di sini kita punya kelas pupil, cuman propertiesnya cuma ada dua, yaitu nama dan juga umur. Nah, di sini nanti program my class ini digunakan untuk apa? Untuk mengeprint data atau informasi berdasarkan nama dan juga umur, kemudian menemukan yang paling tua, datanya siapa, kemudian rata-rata umurnya, dan yang terakhir kita nanti akan ubah menjadi file kembali. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Aman ya? Oke, Aman, sip. Kak, aman. Oke, sip. Thank you, Alfi. Kalau aman, silakan teman-teman di-share screen kembali. Kemudian kita mulai dari yang pupil small. Pupil small. Natali sudah bisa Natali tadi login kembalinya? Teman-teman nanti kalau misalnya ini tidak selesai, tidak apa-apa. Nah, nanti silakan bisa teman-teman lanjutkan di rumah.
Ini untuk petunjuknya sama Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom. Jangan lupa di-download dulu biar nanti di rumah bisa dilanjutkan kembali. Pupil large, pupil small, pupil. Oke, teman-teman silakan untuk petunjuknya sudah Kak Ena bagikan di kolom chat Zoom. Kalau tidak selesai, tidak apa-apa. Nanti bisa teman-teman lanjutkan di rumah. Yang penting jangan lupa di-download dulu petunjuknya. Nah, silakan. Yuk, yang lain boleh sambil di-share screen. Natali gimana tadi? Udah oke atau masih ada yang? Kok di gambar biru yang ini? Sebentar. Sebentar, Afkar. Mana? Oh, ini itunya. Oke, aman. Afkar aman. Gimana Natali? Ah, tetap gak bisa Kak. Coba Natali di-share screen dulu Natali. Oke, Fania silakan boleh di-share screen. Please open an editor. Coba open Launch JSON-nya, Natali. Open Launch JSON. Oke, Natali coba diklik ini nih. Yang ini. Kemudian Natali klik yang... Oke, oke, oke. Sebentar. Natali digeser lagi Natali ini. Geser ke kiri. Oke, udah. Tar. Oke, coba Natali di ini dulu. Algoritmitikanya diklik, di submit aja dulu. Nanti sama Kak Ana dibantu dicek dari sini Natali. Algoritmitikanya diklik dulu. Nah, checkboxnya di checklist, ininya digeser ke kiri aja. Perbesar jendela. Nah, ke kursus. Nah, 47. Ah, klik satu. Ntar, ditunggu ya. Lagi loading. Pupil small baris 31. Nah,
Teman-teman, sorry, ini yang pupil smallnya ada yang salah dikit. Salahnya baris yang nomor ini. Wait, teman-teman sebentar. Pupil smallnya kayaknya kirimin lagi. Ini sama kayaknya hapus. Oke, teman-teman, sorry ya. Pupil small tadi salahnya cuma dikit kok. Nah, yang pupil smallnya di ini ya. Afkar itu baris yang nomor 33, KN baris nomor 33 salah. Coba dicek di petunjuk yang baru. Baris nomor 33, kalau di Kak Yana berarti barisnya yang nomor 31 Afkar. Punya Afkar baris 33, punya Kak Yana baris 31. Alfi tidak di copy Alfi. Dudu dudu. Ya, Gini, beda ya teman-teman. Kalau teman-teman ngopi di gambar, ketika dipindahin ke si Python-nya itu formatnya harus tetap disesuaikan. Nah, itu dihapus aja Afkar. Nah, importnya dikeatasin Afkar. Importnya dipindahin ke baris yang nomor 1. Diklik aja huruf I-nya. Di depan I-nya diklik. Import, import. Nah, backspace deh. Backspace komput. Nah, udah. Baris yang nomor itu nomor 31 Afkar. Large pupil large-nya kurang underscore. Pupil large underscore titik. Nah, gitu. Natali coba di back dulu Natali. Di back dulu. Gak apa-apa, klik aja oke Natali. Coba klik lagi yang nomor 1. Bismillah, kok nggak buka-buka ini? Natali ini aja deh nih. Sama Natali di logout dulu. Nah, masuk lagi Natali. For pupils in pupil. Karena Apan bertanya, jadi sekarang Kak Yana yang balik nanya. Kalau kalau for itu berarti perulangannya terbatas apa tidak terbatas kalau for Avan dan teman-teman. Kalau for itu terbatas atau tidak terbatas? Kan tadi while itu kan tidak terbatas tuh, berarti kalau for dia terbatas. Nah, pas. jadi gini nih Avan fungsinya itu adalah for pupil in pupils. Jadi Avan mau mencari pupil di dalam pupil. Jadi dia akan ngulang. Dia ak- dia akan ngulang pupil yang gini. Tadi pupil itu kan list ya. Pupil yang pakai S itu kan adalah list atau daftar. Di mana list atau daftar itu kan tempat untuk nyimpan datanya tuh. Nah, nanti Apan itu akan mencari pupil, akan mencari variabel pupil di dalam list pupils. Makanya for pupil in pupils. Kayak program itu adalah for i in range. Dia akan mengulang sebanyak range. Nah, kalau ini dia akan mencari atau akan mengulang pupil yang ada di dalam pupil. Makanya ada yang namanya for pupil in pupil. Itu adalah program perulangan. Oke, semoga terjawab ya.
Oke, teman-teman, itu untuk petunjuk-petunjuk yang udah Kak Ena bagikan, minta tolong di-download dulu biar nanti teman-teman bisa melanjutkan lagi di rumah. Nanti kalau kelasnya udah selesai, teman-teman bisa lanjutin lagi di rumah, gitu ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi sebelum nanti kita akhiri pertemuan hari ini. Apa? Oke, tinggal 1 menit lagi teman-teman ya. Nanti setelah ini kita refleksi, boleh gambarnya boleh di-download aja. Checkboxnya jangan lupa di checklist dulu biar kesimpan. Checkboxnya di checklist, kemudian di submit teman-teman. Checkboxnya di checklist, kemudian di submit. Surveinya Kak Ena minta tolong diisi dulu ya. Ya, di submit dulu. Waktunya tinggal sebentar lagi. Kemudian surveinya silahkan diisi. Oke teman-teman, waktunya sudah selesai. Yuk Kak Ena minta tolong dulu. Checkboxnya di checklist, kemudian dikirim dulu. Checkboxnya di checklist, kemudian dikirim. Nomor 2, 3, dan 4, surveinya tolong diisi dulu. Jangan lupa dikirim nomor 2, 3, sama nomor 4, surveinya diisi dulu ya. Nanti teman-teman silakan boleh dilanjutkan di rumah. Jangan lupa itu gambarnya di-download dulu. Karena kalau Zoom-nya udah selesai, nanti gambarnya juga akan menghilang. Nah. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita refleksi dulu ya. Kita refleksi dulu untuk materi yang sudah teman-teman pelajarin pada pertemuan di malam hari ini. Yang bisa on cam boleh on cam ya. Natali nanti bisa dilanjutkan di rumah. Kalau tadi terkendala sama login nggak apa-apa. Oke. Sip teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita mau refleksi dulu untuk materi yang sudah kita pelajarin pada pertemuan di malam hari ini. Oke. Kalau kita mau bekerja dengan file, extension filenya apa tadi? Ada yang masih ingat? Extension filenya pakai apa? Kalau mau open mic boleh TXT. Betul sekali Afkar. Jadi kalau kita mau bekerja dengan file, extension filenya itu adalah .txt. Kemudian Afkar nanti nggak perlu jawab lagi ya. Tadi ada tiga opsi yang bisa teman-teman ada tiga opsi yang bisa teman-teman gunakan untuk bekerja dengan file. Tiga sebutkan apa saja? Boleh di kolom chat, boleh open mic juga boleh. Ada tiga. Sebutkan tiga itu apa aja? Override WRA. or Oke. Oke. write Sip. Betul ya. W itu ada W, ada R, dan juga ada A. W itu buat apa Dimas? buat nulis tulisan. Oke, buat nulis tulisan. Kalau A, Fania untuk apa? Add. Add itu berarti apa tuh? Nambahin apa? Ke catatan yang baru atau ke catatan yang sudah ada kalau add? Catatan yang baru. Catatan yang Yang sudah ada. Kalau yang baru itu pakai write, Dimas. Oke, sip. Kalau read itu untuk baca. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah aktif sekali, walaupun nggak bisa open mic, tapi teman-teman berusaha menjawabnya di kolom chat. Sip, Kak Ena senang sekali bisa mendampingi teman-teman semua. Nanti di pertemuan pekan depan, itu teman-teman nanti akan dipandu kembali sama Kak Alif Daud. Jadi untuk pertemuan hari ini, teman-teman didampingi sama Kak Ena dulu. Oke,
Untuk terakhir, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, Kak. Aman, aman, aman? Aman, aman, aman. Aman, oke. Ini di tempat teman-teman lagi hujan nggak? Enggak. Enggak, Kak. Di sini Oh, kering, Kak. oh, kering. Bukannya di Bogor kota hujan ya. Oh iya, Kak Ena Ah, dulu pernah pernah ke Bogor, terus jam 6 subuh, 6 pagi bukan subuh ya, itu udah hujan. Padahal mau bener, berangkat. bener, Kak. Makanya kalau sekolah pagi-pagi kayaknya males tuh kalau udah pagi-pagi udah kena hujan. Bogornya di mana, Alfi? Bogor Barat, Kak. Apa tuh? Di apa Cinangneng. Kalau Kak Ena tuh dulu pernah di BTM, daerah BTM, Dekat Bogor Trade Mall gitu Bogor ya. Kota. Oke deh, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu. Kita foto sama dulu ya. Oke, semuanya teman-teman silahkan lihat kamera yang bisa on cam, boleh on cam ya. Mau posenya Absolute Cinema boleh, mau Six Seven juga boleh. Semuanya lihat kamera, silakan berpose. Satu, dua, tiga. Nih, berpose malah. Nah, sekarang simpan dulu ya. Sekali lagi, silakan berpose. Jangan senyum aja teman-teman. Yuk, yuk, yuk. Solut Cinema. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari dengan baik. Nanti di pertemuan pekan depan teman-teman akan dipandu kembali sama Kak Alif Daud gitu ya. Sekian dari Kak Yana. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk doa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdua tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Senang bertemu dengan teman-teman. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian dari Kak Yana. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat, besok hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Waalaikumsalam. terima Makasih, kasih. Kak. Sama-sama. Senin ya, besok ingat Senin.